Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita bertemu kembali dengan Ustadz Syarif pada semester 2 ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat, meskipun dalam suasana pandemi, dalam wabah. Mudah-mudahan Ustadz-ustadzah beserta anak-anak dan keluarga sehat semua. Alhamdulillah pada semester 2 kita bertemu. Marilah sebelum pelajaran kita mulai, kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk semester 2 ini pembahasan kita tentang kurban. Anak pasti sudah mengenal dan ingat kalau cerita tentang kurban, ingatannya ketika Hari Raya Idul Adha. Tetapi saya yakin anak-anak masih banyak yang belum tahu apa toh kurban itu. Kurban itu berasal dari kata koruba yakrubu kurbanan, artinya mendekatkan. Kurban juga sering disebut oleh orang dengan istilah al-udhiyah. Kemudian menurut istilah, kurban adalah menyembelih hewan kurban, yaitu unta, sapi, atau kambing, atau juga sering disebut domba, untuk mendekatkan diri kepada Allah sebagai rasa syukur atas nikmat yang diberikannya. Anak-anak, kita lanjutkan sejarah asal mula sejarah berkorban. Secara singkat, korban yang sering dilaksanakan umat Islam pada Hari Raya Idul Adha itu diawali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi disuruh oleh Allah menyembelih putranya Ismail, satu-satunya putra Ibrahim alaihissalam yang remaja, masa-masanya menyenangkan. Nah, tetapi karena Ismail itu sebagai anak soleh, ketika diperintah oleh Allah, Ismail pun bersedia untuk disembelih. Akan tetapi karena ketaatan Ibrahim alaihissalam dan ketaatan Ismail alaihissalam, ketika Ibrahim menyembelih putranya Ismail, Allah menggantinya dengan seekor kambing atau domba yang besar. Jadi yang disembelih oleh Ibrahim alaihissalam itu bukanlah putranya Ismail, tetapi domba atau kambing yang besar. Itulah peristiwa korban pertama yang kemudian dilanjutkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dilaksanakan oleh umat Islam setiap hari raya Idul Adha. Anak-anakku sekalian, kita lanjutkan dalil dari perintah untuk melaksanakan kurban. Jadi melaksanakan ibadah itu harus ada dasarnya. Pelaksanaan kurban itu diperintahkan oleh Allah sesuai dengan di dalam Al-Kautsar ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna
kautsar fasholli li rabbika wanhar. Artinya, sungguh kami Allah telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Kemudian dari hadis, walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'ami wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Artinya, dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan atau kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu, berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang tunduk atau patuh kepada Allah. Kita lanjutkan untuk hukum dan waktu berkorban. Hukum pelaksanaan korban menurut ada beberapa pendapat. Yang pertama menurut jumhur ulama. Jumhur ulama itu artinya kebanyakan ulama yang banyak. Di antaranya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Profesor Dr. Yusuf Qaradawi. Mereka menyatakan hukumnya berkorban adalah sunnah. Yang kedua, menurut Abu Hanifah, bagi orang yang diberi kemurahan rezeki, atau orang sering mengatakan orang kaya atau orang mampu, dan kelapangan, hukumnya wajib untuk berkorban. Nah, dari dua pendapat itu dapat disimpulkan bahwa berkorban itu sunnah, tetapi sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat dikuatkan atau dianjurkan bagi orang-orang yang mampu. Anak-anakku, kita lanjutkan lagi waktu penyembelihan hewan kurban. Menurut sebagian besar ulama atau jumhur ulama, pelaksanaan penyembelihan hewan kurban itu mulai tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari berikutnya, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 bulan Dzulhijjah. Kemudian pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dimulai setelah sholat Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah itu. Sebab Nabi pernah menegur sahabat yang melaksanakan penyembelihan hewan kurban sebelum sholat Idul Adha. Sahabat disuruh mengulanginya. Maka yang betul dilaksanakan setelah sholat Idul Adha. Kemudian berakhir pada tanggal 13 Dzulhijjah. Menurut Imam Syafi'i, berakhir waktu penyembelihan itu sebelum terbenam matahari atau saat sebelum maghrib pada tanggal 13 Dzulhijjah.